Hai, halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Deka Woodcraft. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman giveaway atau undian giveaway Deka Woodcraft. Ini sudah saya print semuanya. Saya masih manual aja ya. Rencana saya pakai yang elektrik itu, yang digital itu, tapi saya pikir kok pekerjaan sekali ya ngopi satu-satu nama-nama ini. Nah, ini nanti saya pikir-pikir, saya screenshot aja terus saya print. Ini dia hasilnya, sudah banyak sekali. Insya Allah semua komen yang ada di YouTube maupun ada di Instagram itu saya screenshot terus saya print. Nanti akan saya potongi kecil-kecil dan nanti akan saya undi. Jadi semakin banyak komen, ya peluangnya akan semakin banyak juga. Tapi ya namanya undian ya, saya juga nggak janji gitu ya. Oke, langsung saja kita siapkan proses undiannya. Ini banyak, mungkin akan saya potong-potong dulu ya. Jadi ini nanti akan saya gulung-gulung, terus akan saya masukkan wadah dan nanti akan tahu, akan saya kocok gitu ya siapa yang akan jadi pemenangnya. Oke, ini dulu nanti saya potong. Sambil sedikit ngobrol ya, kemarin ada yang bertanya kalau nggak salah di channel di YouTube, bagaimana sih memulai usaha kayu gitu ya. Nah, ini sedikit cerita saja apa yang sudah Deka Woodcraft lakukan. Sebenarnya Deka Woodcraft sudah lama ya berusaha membangun usaha kayu ini, tetapi memang saya sendiri menyadari bahwa pekerjaan yang kayu ini memang bukan pekerjaan yang utama, hanya sampingan saja dan hanya hobi, yang jelas hobi. Nah, terus setelah berkembang hobi, saya pikir hobi yang bisa mendapatkan uang. Nah, itu yang saya pikirkan pada saat itu, dan akhirnya saat ini Deka Woodcraft sudah, ya itu tadi, hobi yang bisa menghasilkan ya lumayan lah buat nambah-nambah penghasilan yang utama gitu ya. Nah, saat ini ya kalau cerita Deka Woodcraft panjang ya, jadi jatuh bangunnya artinya sulit masalah-masalah yang saya hadapi ya beraneka ragam gitu ya. Nanti kapan-kapan aja saya bahas. Nah, sedikit aja saya menjawab pertanyaan yang sebenarnya membangun usaha ini dimulai dari mana gitu. Dari usaha kayu. Yang pertama, yang jelas sekarang kondisinya memang sulit ya. Pandemi ini merubah segalanya. Jadi kondisinya memang sulit, tetapi ya tidak menutup kemungkinan, karena ada dua kemungkinan saat ini kondisi pandemi ini, karena orang tuh banyak di rumah. Nah, kalau orang itu menengah ke atas, nah itu sebenarnya menjadi peluangnya teman-teman ini kalau mau usaha kayu. Artinya orang kan kumpul di rumah, lagi dekor rumah, lagi berusaha membenarin rumah gitu ya. Nah, itu memang ada sisi positifnya buat kita, pada para woodworker Indonesia. Nah, tetapi yang menengah ke bawah, saya yakin sudah nggak mikir gitu ya, untuk menyambung hidup aja mungkin ya harus berjuang gitu. Jadi apalagi sudah yang kebutuhan tersier itu pasti akan disampingkan dulu gitu. Nah, itu jadi kondisi-kondisi sekarang ini. Nah, selain itu
Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau mencoba, sudah mau memulai, lanjutkan aja terus gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemasarannya, karena kan tanpa ada pemasaran yang bagus juga percuma, usaha kita juga tidak akan dikenal oleh masyarakat. Nah, pemasaran ini bisa tradisional ya, bisa modern. Saya sederhana saja gitu. Nah, kalau yang tradisional ya bahasa Jawa ya mulut dari mulut gitu ya. Jadi misalnya ada tetangga pesan, nanti tetangga cerita, jadi mulut. Nah, kalau mulut berarti kan orientasinya adalah pada pelayanan. Bagaimana pelayanan kita di dalam membuat sebuah jasa apa ya, pembuatan sebuah furnitur kan gitu. Itu penting sekali, teman-teman harus bisa menjaga itu, karena kalau tidak bisa menjaga itu dengan baik ya mulut tadi jadinya negatif gitu ya. Misalnya saja janji 1 minggu selesai tapi jadinya 1 bulan gitu. Jadi 1 bulan 1 tahun ya itu pasti akan negatif jadinya. Jadi apa yang kita sampaikan ya kita harus memenuhi ya, mau nggak mau kita harus berjuang. Kalau memang 1 minggu ya kita mati-matian bagaimana target 1 minggu itu selesai. Itu terkait dengan pelayanan. Belum lagi nanti dalam hal yang lain ya, memang furnitur atau di bidang furnitur itu bisa, kalau main akal-akalan agar biar kita dapat untung banyak, sangat bisa sekali. Tetapi ujung-ujungnya nanti sebenarnya itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Ya saat itu dapat untung banyak, tapi setelah itu konsumen kecewa dengan produk kita, saya yakin ya pasti akan kapok gitu ya. Jadi dapatnya hanya sekali, tetapi setelah itu kita akan sepi orderan. Tetapi kalau kita benar-benar melayani pelanggan dengan baik, ya mungkin untungnya sedikit, tetapi untuk ke depan itu akan berkelanjutan. Itu yang harus dipahami. Terus yang berikutnya yang harus diperhatikan juga adalah sekarang tuh zamannya digital. Nah, zamannya digital ini bagaimana kita itu dikenal di dunia digital itu menjadi sangat penting sekali. Misalnya ya, sebagai contoh, saya mengamati aja teman-teman saya di Hobi Kayu, teman-teman di teman Instagram, di Facebook gitu ya. Itu ada salah satu teman saya yang ketika memasang gitu ya, atau proses pemasangan atau proses pembuatan sampai pemasangan itu di video sedikit-sedikit gitu ya. Dan nanti di akhir itu digabung-gabung menjadi sesuatu hal yang video yang bagus. Nah, itu juga sangat penting sekali. Karena sekarang ini orang sangat lebih percaya di video daripada hanya sekedar foto-foto. Karena foto-foto bisa jadi hanya ngambil dari internet, ngambil dari manapun kan bisa toh. Misalnya kita membuat lemari, ngambil dari manapun, anggap aja itu lemari kita, buatan kita, ya bisa aja gitu ya. Tetapi kalau ada video dan kita ada di dalamnya situ dan kita prosesnya step by step, saya yakin orang akan lebih nyaman gitu ya. Nah, ngomong video, apakah harus Pak, berarti kan harus punya kamera yang bagus gitu ya. Oh, belum tentu gitu ya. Sekarang HP aja udah canggih-canggih gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mau berusaha apa tidak. Ya bisa lah, saya yakin bisa kalau mau berusaha bagaimana. Dan saya yakin tutorial-tutorial YouTube masalah video, misalnya video membuat dengan HP, editingnya sangat banyak sekali. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Nah, itu yang penting. Kadang tuh orang tuh sudah dah gini aja, ngapain harus gitu. Nah, itu harus terjebak di situ masalahnya. Itu yang harus perlu dipahami. Artinya kita harus mengikuti zaman. Kalau zamannya sudah era video, ya kita harus mengikuti. Bahkan kita bisa sebisa mungkin lebih dari itu gitu. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan nanti kalau mau memulai, atau yang sudah memulai, atau mungkin sudah memulai tapi masih sepi atau mungkin belum berkembang, itu perlu ke sana ya. Sebenarnya dulu saya menggagas, kalau saya ya sekarang ini masih tatarannya masih berhenti karena ada pandemi ini ya. Karena saya dulu memang mau fokus ke kelas kayunya itu, tetapi karena
kena pandemi ini saya masih belum punya strategi bagaimana ini agar biar bisa berjalan lagi. Ya sebenarnya dengan protokol iya ya, tapi ya orang ya masih ragu-ragu juga gitu ya, karena berkerumun, terus alatnya juga terbatas, pasti kan dipegangi banyak orang, terus pasti kan ya saya ngelatih kan nggak bisa jauh-jauhan 1 meteran gitu kan, ya sulit gitu ya. Karena kadang kan bantu megangin, bantu cara ngebur, dan itu kan kedekatan, nah itu yang sangat sulit, sehingga saat ini saya masih berhenti dulu gitu ya. Ya pernah sih sekali kemarin kerja sama Lem Presto, setelah itu sepertinya karena kondisi Malang pada saat itu naik terus, jadi sepertinya saya berhentikan sebentar gitu ya. Setelah ini saya nggak tahu nanti bagaimana, tapi rencana saya DK Woodcraft sudah akan saya mulai untuk membuat sebuah produksi gitu ya. Akan saya kembali lagi pada zaman dulu gitu, zaman yang di awal-awal dulu, jadi akan membuat sebuah produk gitu ya, sebuah produk yang akan saya pasarkan, dan produknya pasti, nah itu saya juga masih riset produk, riset pasar itu juga penting sekali, karena riset pasar itu ya nggak gampang-gampang amat gitu. Karena saya hobi, jadi ya niat saya ya sudah, saya membuat sebuah produk yang benar-benar agak idealis gitu bisa jadi. Makanya kadang kemarin saya buat kursi itu saya bercandain aja, ada yang berani nawar gitu ya, karena ya sudah, kalau ada yang berani nawar tinggi saya jual, kalau enggak ya nggak apa-apa, saya simpen aja gitu ya, sampai laku gitu. Itu karena mungkin saya bisa melakukan itu karena usaha ini bukan yang utama ya. Kalau usaha yang utama kan pasti berpikir cara muternya gitu ya, tapi kalau saya kan hanya hobi tambahan, ya untung dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya sudah gitu kan, disimpan. Dan produk furniture itu kan juga nggak basi juga kalau kita simpan, nggak jamuran, apalagi produk-produk saya kan banyak yang kayu, besi gitu kan, sepertinya nggak akan masalah selama kita nyimpennya baik gitu. Ya mungkin ke depan akan ke sana, tunggu aja. Dan saya juga sedang membuat web ini. Nah, web itu juga akan agak sedikit membantu, nanti akan saya isi. Terus kelas kayu juga masih saya fokus, tetapi saya mencoba untuk membuat kelas kayu online gitu ya, masih saya pikirkan ini caranya gimana. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang punya ide, boleh deh share di komen-komen di bawah, harapan-harapan DK Woodcraft itu maunya seperti apa, dibuat seperti apa, ada ide, atau bahkan ada yang mau kolaborasi kerjasama, ya yuk gitu ya. Kalau yang di Malang tentunya, siapa tahu punya lahan kosong nganggur, ya, jujur aja saya belum punya lahan workshop gitu ya yang besar, dan saya ini masih berjuang gitu, karena tanah di Malang itu harganya luar biasa sekali gitu ya. Jadi saya masih belum punya, saya masih mencari yang cocok dengan uang saya, akan saya jadikan workshop. Selama ini saya masih ngontrak-ngontrak. Ini rumah, kalau di sini nih workshop kecil sekali, jadi ukuran 3x3 saja di rumah saya di atas. Ini yang ya buat dulu awalnya dari sini gitu. Kalau lihat DK Woodcraft, YouTube DK Woodcraft, mulai dari kamar kecil sampai besar saya robah, dan berulang kali saya rombak gitu. Itu sebuah perjuangan gitu ya. Jadi tidak semua itu pasti ada perjuangan, jadi tidak tiba-tiba enak, tiba-tiba besar gitu. Terus di YouTube pun juga seperti itu, karena di YouTube ya saya nggak bisa rutin ya, buktinya ya, giveaway ini aja mau pengen rutin setiap minggu 1 video ya sulitnya bukan main, karena kesibukan saya juga banyak gitu ya. Jadi tidak hanya ini saja, jadi ya sesempat saya gitu ya. Memang hobi itu kan aktivitas yang melakukan aktivitas di sela-sela kesibukan, nah kan gitu. Itulah hobi yang definisi hobi yang benar gitu. Jadi hobi itu tidak sampai mengganggu aktivitas yang utama. Oke, itu saja, langsung saya cepatkan ya ini nanti, karena videonya sangat lama sekali. Nanti bentar lagi akan saya cepatkan.
ini sudah terakhir nih. Maaf tadi saya cepatkan ya, karena saya nggak pengen video ini terlalu lama. Kenapa saya senang berbagi gitu ya? Salah satunya ini ya, saya bukan pertama gaji saya di di YouTube ini, karena memang ya salah satu mimpi saya atau tujuan hidup ya, karena kadang manusia itu pasti punya tujuan hidup gitu ya. Ya seharusnya punya, setiap manusia harus punya. Kalau belum punya, tapi tujuan hidup yang benar-benar ini ya, yang harus jadi pegangan gitu ya. Ya setiap manusia pasti macam-macam gitu ya, pengen kaya, pengen ini, pengen itu, pasti itu sebenarnya tujuan gitu. Nah kalau saya sendiri memang saya pribadi tujuan hidup saya itu memang yang paling utama selain surga ya, itu pasti semua orang kayaknya ke sana. Tapi kayaknya kalau tujuannya ke sana ya itu terlalu menurut saya ya semua itu pasti gitu loh kalau surga. Tapi yang bagaimana tujuan hidup yang bisa menuju ke sana, itu yang seharusnya dibuat gitu ya. Nah kalau saya pengen hidup saya ini bermanfaat buat banyak orang gitu. Itu yang selalu saya pegang di setiap langkah saya, jejak saya, usaha saya berharap ya ke depan ini DK Putra benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan buat banyak orang. Ya kalau saya bermimpi punya usaha dan pada akhirnya bisa memperkerjakan orang gitu. Sampai saat ini masih belum bisa ya, saya masih belum tahu caranya bagaimana sampai punya temen sampai punya pekerja gitu ya. Ya saya berpikirnya gini, ini sudah mulai gini jadi gini ya, sambil linting-linting ini. Nah ini ukurannya nggak sama, nggak apa-apa, nanti pokoknya diacak. Nah ya memang ya saya pembelian aja belum bisa terus menerus gitu. Jadi ya kalau toh saya mengambil karyawan ya otomatis gajinya ya kan ya harus saya bayar sendiri, bukan dari gaji puteran gitu. Nah disitulah yang saya masih belum, yang paling kesulitan di awalnya itu. Sebenarnya kalau sudah jalan itu gampang saja, dan kadang kalau kita memberanikan diri, sudah kita nekat saja, nanti sebenarnya akan ada sendiri sebenarnya. Itu kata teman saya yang di Malang yang sudah punya karyawan sekitar 7 gitu. Ya awalnya nggak berpikir, awalnya ya kayak berpikir saya gitu bahwa nanti gimana, gaji dari mana. Tapi karena dia dijalani, dan memang profesi yang utama di bidang itu ya dia mau nggak mau ya terus bertahan, survive gitu ya. Kalau saya kan ya itu tadi, lagi-lagi ini bukan pekerjaan yang utama, lagi-lagi kan ke sana saya terhambat ke sana, sehingga ya sudah saya mengikrarkan ya sudahlah ini hobi gitu ya, sampai pada titik itu saat ini gitu ya. Saya pengen dulu masih di awal-awal itu saya kejar gitu ya, bahwa ini mau berkembang, saya juga jualan sana jualan sini. Tapi saat pikir-pikir lagi ya bisnis itu nggak bisa kalau setengah-setengah. Itu yang titik, sampai titik itu saya saat ini. Kalau kita mau berbisnis ya sudah gitu ya, kita harus fokus. Kalau nggak gitu, kalau memang nggak fokus ya kita harus mencari orang yang benar-benar orang itu menghandle pekerjaan kita. Ide-ide kita tuh kita sampaikan kepada orang itu, dan orang itulah yang akan mewujudkannya. Itu bisa nanti kalau mau. Jadi nggak kita yang kerja, tapi orang lain yang kerja untuk kita. Itu bisa sekali. Tapi arahnya, konsep-konsepnya atau ide-idenya itu murni dari kita. Nah itu juga bisa disiasati. Ya salah satu giveaway ini salah satu langkah awal saya untuk mau memfokusi di YouTube itu. Karena di YouTube di awal-awal itu kan saya belum AdSense-nya itu kan juga sulit sekali kan, lama sekali. Ternyata nyantol di, ya sebenarnya saya lihat di YouTube itu kan nyantol di di kantor pos gitu ya. Saya sampai ke kantor pos pusat, ternyata sampai kantor pos pusat
loh ini posisinya bisa jadi malah di cabang, padahal di cabang itu kantor posnya depan rumah saya gitu ya. Artinya depan perumahan saya itu kantor cabangnya gitu aja. Dari dulu juga saya juga mau mampir juga ragu-ragu sih, nggak mas, kayaknya di pusat deh gitu. Ya gitulah ya, namanya belum rezeki itu seperti itu. Setelah saya urus di kantor cabang ternyata bener ada gitu ya. Ya surprise sekali pada saat itu. Akhirnya uang saya yang dulu sudah terkumpul banyak itu bisa saya ambil. Nah ini juga setelah saya ambil itu kan kosong gitu ya, untuk mengembalikan lagi. Kan YouTube itu kan bisa diambil ketika sudah 1.300.000. Nah mengembalikan itu aja juga sulitnya bukan main ternyata. Jadi nggak segampang apa ya bayangan teman-teman bahwa wah YouTuber itu enak gini-gini. Ya pasti berjuang gitu ya. Semuanya sepertinya berjuangnya juga luar biasa. Sebenarnya sederhana sih kalau mau di YouTube, pokoknya sepertinya rajin upload, rajin buat video dan konsisten. Saya yakin kok itu naik terus gitu ya. Nah yang konsisten rajinnya itu yang ya sulit gitu. Kalau saya sulit gitu ya. Mungkin ada orang yang benar-benar serius itu ya mungkin bisa gitu. Apalagi ya sambil nginting-nginting daripada saya diem sendiri ya, saya ngajak ngomong walaupun nggak ada apa ya, nggak dibales gitu ya, tapi ya bolehlah balasnya nanti di komen-komen, sharing-sharing. Saya itu juga kesannya sih, kalau ya itulah efek dari sebuah video ya, kesannya sih Dekawut Craft itu sudah besar gitu ya. Kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang mengenal Dekawut Craft terus pada akhirnya datang ke saya tanya-tanya gitu ya menilainya seperti itu. Ya memang sih alat-alat saya banyak lengkap gitu ya, semua ada gitu ya, bubut semua, bahkan ada beberapa yang sudah saya jual gitu karena saya merasa wah sudah nggak butuh gitu ya itu tadi lagi-lagi hobi tadi, kolektor alat gitu ya. Tapi saya akhir-akhir ini sudah lama nggak beli saya, kecuali beli hanya untuk kepentingan konten gitu ya, konten. Dan akhir-akhir ini saya belinya pun juga nggak yang mahal-mahal ya, kalau dilihat beli yang banyak yang apa ya, harga pasaran lah, harga bawah gitu. Dan dulu saya alat-alat saya pasti saya kayak senang senang pada satu produk gitu ya, si kuning ya, yang saya sebut si kuning itu ya, memang kualitasnya luar biasa, saya mengakui benar gitu ya. Makanya saya benar-benar tergoda. Oke, itu saja ya. Nanti kita lanjutkan proses pengundiannya, nggak selesai-selesai nanti dikira saya banyak ngomongnya, ya nggak sabar gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti yang nggak mau dengarkan omongan saya langsung dinek-nek aja bagian undiannya saja. Tapi kalau ada yang mau menyimak, siapa tahu juga menginspirasi kan, niat saya kan menginspirasi buat teman-teman yang mungkin saat ini ada masalah di bisnis kayunya, atau lagi merintis atau mau merintis ya kalau bermanfaat ya alhamdulillah, karena memang tujuan saya tadi ya bermanfaat buat banyak orang. Ya saya ngambil toples ini tadi, tapi ini bukan toples Ramadan ya, bukan toples hari raya ya, tapi ini toples isinya kosong. Rencana yang akan saya buat tempat untuk mengundi, dan saya masukkan ini yang sudah saya lingkari ini. Nanti ya pokoknya tangan saya ngambil gitu aja ya. Oke, kita lanjut. Ini masih banyak. Sambil nunggu sahur gitu ya. Ternyata nggak cukup ya, karena lintingannya kurang kecil ya saya ya nggak apa-apa lah, yang penting proses undiannya adil gitu ya. Saya tidak ada manipulasi apa-apa, bener-bener real. Jadi yang komen
di IG maupun di YouTube, saya print semuanya, saya undi gitu ya. Tapi ini nanti pemenangnya satu orang satu ya. Misalnya nanti saya ngambil ternyata orangnya sama ya, berarti saya ngambil lagi. Jadi nggak mungkin empat-empatnya nanti dapat satu orang kan ya, kasihan yang lain nggak dapat. Jadi satu orang satu produk. Oke, ini hampir habis ya, cepat. Nanti saya harus nyari wadah tempat ini biar lebih leluasa. Nyari ember atau apa gitu ya, besar sekali nih. Ember yang bening ada nggak ya? Oke, akhir-akhir ini kalau melihat DK Woodcraft ya, itu DK Woodcraft agak mengarah ke apa ya, besi ya, lebih banyak ke besi dan kayu. Nah, itu memang yang akan jadi apa ya namanya nanti, nilai akan jadi ciri khas DK Woodcraft. Ya, ini karena memang lagi riset pasar gitu ya. Kenapa besi gitu, kenapa nggak kayu? Yang jelas saya berpikir saya membuat produk yang sekiranya kalau produk itu dimasalkan itu sulit gitu. Karena kalau produk, kita membuat produk terus produk itu mudah untuk dimasalkan. Masalkan itu artinya dibuat yang banyak, ya pasti kita kalah dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya, brand-brand besar gitu. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi itu gitu ya, apalagi sekarang ada serangan apa ya, impor gitu ya. Impor itu harganya sudah waduh nggak masuk akal gitu ya, menurut saya murah sekali gitu. Dan kita kalau mau ngejar ke situ sulit gitu ya. Walaupun kualitasnya ya saya nggak bilang buruk gitu, tapi ya buktinya ya orang sekarang di Indonesia nyari ya murah gitu ya. Masalah kualitas nomor belakangan, yang penting fungsi gitu ya. Dan kalau yang hanya sekedar yang penting fungsi, sekedar penampilannya bagus ya kadang memang ya kita kalah gitu ya. Nah itu yang oleh karena itu DK Woodcraft, saya pribadi berpikir bahwa saya membuat produk yang memang unik gitu ya, yang buat produk yang memang itu ciri khas dari DK Woodcraft gitu. Itu yang masih sampai sekarang ini masih saya uji cobakan gitu. Dan ibaratnya saya berpikirnya kayak seperti apa ya, kaos gitu ya. Orang jual kaos itu kan ada yang murah, ada yang bisa mahal gitu ya. Kaos itu bisa mahal karena kualitas, karena memang desain. Ya saya berpikirnya seperti itu. Ya mohon doanya saja lah. Ini tinggal 2. Ini belum. Oke, ini satu lagi ya, selesai. Tapi kayak gini tangan saya nggak bisa masuk ini, nggak adil jadinya. Oke, saya nyari. Nah ini tadi sudah nemu gitu ya. Ya, lumayan besar ini. Kita tuangkan ke sini semua. Nah, cukup ya. Ini nggak jadi. Ada tutupnya. Nanti buat ngaduk-ngaduk biar nggak jatuh. Ya, siap ya untuk kita undi. Oke, siap. Sebelum saya undi, saya nyari isolasi dulu nih. Nah ini dia isolasinya, karena nanti setelah ketemu langsung saya tempel di sini biar nggak lupa sama produknya apa, daripada nanti lupa ketuker gitu. Nah
Oke, siap ya. Akan saya undi. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, nyangkut. Semoga salah satu kalian ambil ya. Saya melihat sana. Oke, bismillah. Ya, ketemu satu. Siapa dia? Iya. Saung Kopi Filantropi. Nah, ini 3 mantap. Akhirnya video keempat rilis juga. Tapi jadi ngiler sama boykot leserlinya. Nah, ini nanti akan saya zoom nanti di video. Oke, ini untuk Innotek. Nah, kita tempel dulu biar tidak lupa. Nah, selamat yang pertama pada Saung Kopi. Ini sepertinya apa ya namanya, subscribe saya yang aktif gitu ya di giveaway ini. Makanya pokoknya yang aktif ya kemungkinan dapat ya pasti akan ada. Oke, ini ya. Oke, nanti saya zoom. Sekarang berikutnya apa nih? Mau apa ya, sesuai video aja ya. Sesuai video itu yang kedua apa? Ini ya, yang kedua ya. HNL Pro. Si kuning kalau saya bilang. Oke, si kuning. Kita undi lagi. Woi. Wes, sudah. Tutup mata. Bismillah, pojok sinilah. Satu ketemu nih. Nah, semoga nggak sama ya namanya. Nah, beda. Namanya Like Dream 88. Selamat untuk Like Dream 88. Kalau komentarnya mantap, saya jadi pengen nyoba. Ini dia. Oke, tempel sini biar gak lupa. Nanti setelah ini saya zoom videonya. Oke, 2. Oke, gimana? Wah, pasti ada. Oke, kita undi lagi biar kalian deg-degan gitu ya. Seru juga ya ngundi gini ya. Ini kayak ngatur apa ya, kayak mau bagi-bagi rezeki pada orang. Oke, bismillah. Pojok sana tadi sudah, pojok kiri sekarang. Tengah. Ya, ketemu. Semoga nggak sama. Ah, beda. Berikutnya Ghost Warrior FF. Mantul burgatnya. Sangat Oke, ini tadi maaf tadi baterainya habis. Ini Ghost Warrior tadi yang terakhir. Nah, tinggal satu lagi, NRT Pro. Ini produk yang banyak penggemarnya sepertinya ya, banyak yang senang gitu dengan produk ini. Walaupun pada produk ini sempat kemarin putus ya jacknya, saya mohon maaf, saya nggak bisa memberikan yang 100% utuh, tapi insya Allah masih berfungsi dengan baik. Oke, sekarang siapa yang akan dapat NRT Pro ini? Semoga yang komen juga NRT Pro juga, yang penggemarnya NRT Pro. Oke, kita undi. Kita tutup mata dulu saya biar fair. 1. Ya, siapa dia? Oh, Filantropi Kopi lagi. Mohon maaf, kita ulang lagi karena sudah dapat yang pertama. Ya itu ya, karena komennya banyak jadi peluangnya juga akan banyak.
Oke, kita ulang lagi. Ya. Ini dia. Bismillah, kita buka. Yeay. Yang beda ini, Good Channel FF. Mudah-mudahan salah satu mendarat sampai rumah. Amin. Nah, ini komennya. Oke, langsung saya tempel ya. Selamat pada Good FF channel. Ini apa, YouTuber ini. Kalau ada YouTuber ya mohon di unboxing gitu ya, biar kita saling membantu. Oke, kita balik solusinya. Oke, pokoknya nempel ya. Kita ulang. Nah, mantap. Oke, alhamdulillah 4 bur tahap pertama sudah saya undi dan pemenangnya sudah saya sebutkan tadi masing-masing. Nah, yang tidak beruntung, yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan lagi, 3 bur lagi. Dan 3 bur ini yang terakhir ini nggak main-main gitu ya. 3 burnya menurut saya, karena yang 3 bur ini saya beli online gitu. Kalau yang ini saya beli di Malang ini. Jadi saya punya teman toko bur yang 200-an semuanya ada, saya beli gitu. Nah, kalau yang ini, yang 3 yang akan datang ini, yang akan saya undi, itu adalah bur yang benar-benar pilihan saya ketika saya mencari di online. Dan menurut saya kualitasnya juga nggak kalah lah dengan ini, lebih bagus lah insya Allah gitu. Nah, itu saja undian. Saya mengundi sama cerita-cerita tentang DK Woodcraft tadi. Semoga bermanfaat. Dan nanti yang berikutnya ini akan saya undi di malam hari raya gitu ya, biar menjadi kado istimewa buat hari raya Idul Fitri 4 berapa ya, lupa, pokoknya 2021 ini. Oke, itu saja. Terus berkarya dan sampai jumpa. Selamat pada pemenang.